Pak, tinggal Ya, Mas Riwayu. ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Sembari menunggu temannya satu lagi ya. Kita mulai aja karena waktunya sudah lumayan lewat 13 menit ya. Kita pada pertemuan yang kedua ini akan lanjutkan mengenai akuntansi bisnis syariah ya. Saya akan langsung share screen saja untuk menghemat waktu. Baik, bismillah, mudah-mudahan tidak ada hambatannya. Nah, bismillah ya. Mudah tidak ada masalah. Oke, oh udah ya, mari kita sedikit banyak sudah membahas mengenai akuntansi ya. Pertama yang harus kita ketahui sebagaimana sebelumnya kita sudah suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Oke. Itu mengenai persamaan akuntansi ya. Yaitu aset sama dengan utang plus modal, itu ada akuntansi secara umum ya. Lalu ada lagi aset ya, adalah persamaan dari utang plus dana bagi hasil yang belum dibagikan plus modal. Ini adalah persamaan akuntansi syariah ya. Jadi ada dana bagi hasil yang belum dibagikan ya. Nah, dari bagi hasil yang belum dibagikan ini dia merupakan bagian dari utang ya. Oh, ada satu lagi ya. Oke. Ini ada yang... Oh, suaranya kecil ya. Oke, mungkin saya harus agak keraskan lagi ya. Ya, kayaknya sekarang udah agak keras ya. Kebetulan saya nggak bawa headset. Ini, ya, kedengeran? Terdengar, Pak, jelas. Kedengaran, Pak. Oke. Aset sama dengan utang plus modal itu adalah persamaan akuntansi secara umum ya. Teman-teman mungkin bisa baca bukunya sendiri ya. Dan aset sama dengan utang plus dana bagi hasil yang belum dibagikan plus modal. Ini adalah persamaan akuntansi syariah ya. Jadi ada satu yang harus perhatikan di awal itu adalah adanya dana bagi hasil yang belum dibagikan ya. Artinya dana bagi hasil yang belum dibagikan. Nah, dana bagi hasil yang belum dibagikan ini memiliki sifat yaitu dia juga sebagai utang karena ada dana orang lain yang belum diberikan, ada juga dana dia sendiri itu akan menjadi modal ya. Nah, ketika dana yang dibagikan itu sudah dipecah ya porsinya masing-masing, nah maka nanti ya kalau misalkan dia belum dibayarkan ke nasabahnya, dia akan menjadi utang ya. Tapi kalau misalkan dia sudah diberikan, dia akan menjadi aset ya. Lalu begitu pula juga dengan modal ya. Ketika dana bagiannya sudah diambil akan menjadi modal bagi si bank syariahnya sendiri ya. Nah, ini nanti ada di dalam transaksi akuntansi mudharabah ya. Nah, sebagaimana tadi kita sudah mempelajari ya mengenai persamaan tadi, maka kita juga harus tahu apa itu aset dan atau aktiva dan juga ada pasifa ya. Nah, pasifa itu adalah adalah kewajiban ya. Pasifa itu adalah kewajiban. Kewajiban tadi ada utang ya, ada dana bagi hasil dan juga ada modal ya. Itu pasifa. Nah, pertama kita harus lihat aset, aktiva atau harta adalah penggunaan sumber dana. Sedangkan pasifa itu adalah sumber dana ya. Nah, aset itu ada current aset, yaitu aset yang masa penggunaannya atau umurnya dia kurang dari satu periode akuntansi atau
sering sekali digunakan dengan 1 tahun ya, padahal belum tentu satu periode akuntansi itu adalah 1 tahun ya. Nah, bisa jadi lebih atau bisa jadi kurang, tergantung kebijakan dari perusahaan tersebut ya. Lalu ada fixed asset. Fixed asset ini adalah aset yang masa penggunaannya lebih dari satu periode akuntansi ya. Nah, jadi kalau misalkan dia lebih dari satu periode akuntansi atau 1 tahun, dia masuk dalam fixed asset. Ada lagi intangible asset, yaitu aset yang tidak berwujud ya. Nah, nanti akan dijelaskan satu persatunya ya di slide berikutnya. Lalu ada namanya pasiva. Oh, ya temennya. Oke, pasiva ya, ini adalah sumber dana ya. Pasiva adalah sumber dana. Lalu pasiva ini adalah terdiri dari utang dan bagasi yang berbagian dan juga modal tadi ya. Nah, ya. Nah, current asset pada akuntansi perbankan syariah ada kas dan setara kas ya. Nah, kas ini juga macam-macam ya. Ada kas dalam bentuk uang tunai, ada kas dalam bentuk rupiah, ada kas dalam bentuk mata uang dolar ya. Ada kas dalam mata uang asing yang lain ya. Tergantung pada perusahaannya, dia kas itu berupa apa saja. Ya, karena ada kas dan juga ada setara kas ya. Nah, kas ini juga nanti ada kas di tangan, ada kas pada bank lain ya. Nah, ada atau mungkin kas pada misalkan apa? Pada sertifikat wadiah Bank Indonesia. Nah, itu mungkin bisa juga ya. Nah, itu macam-macam kas ya, macam-macam kas. Lalu ada piutang ya. Nah, piutang ini juga sebenarnya macam-macam ya. Ada piutang murabahah ya. Ada piutang salam, ada piutang apa namanya? Istisna ya. Nah, kalau pada akuntansi pada umumnya itu hanya piutang, mungkin piutang karyawan, piutang dagang ya. Nah, pada akuntansi syariah khususnya pada perbankan syariah ini dia piutangnya itu ada spesifikasinya ya, terutama pada barang dagangnya ya, yaitu piutang murabahah tadi istisna dan juga piutang salam ya. Nah, lalu ada persediaan barang dagang ya, persediaan barang dagang. Nah, pada persediaan barang dagang ini yang syariahnya dia lebih detail lagi ya. Ada persediaan barang dagang murabahah ya, ada persediaan barang dagang aset salam ya, ada lagi persediaan dagang aset istisna ya, aset istisna. Nah, ini nanti kita akan pelajari ya teman-teman ya. Ini kita kenali dulu secara global ya, secara keseluruhan agar nanti kita tidak kesulitan dalam menempatkan jurnal umumnya ya. Ini mengenai aset ya, aset istisna dan juga ada perlengkapan kantor ya. Nah, ini urutannya ya, dari yang paling liquid ya, liquid itu dari yang paling apa namanya? Ini ya, mudah digunakan ya. Mudah digunakan atau penggunaannya itu bisa langsung dicairkan ya. Mudah digunakan. Nah, lalu perlengkapan kantor ya tadi, perlengkapan kantor dia seperti kertas, pulpen ya, lalu apalagi yang penggunaannya kurang dari 1 tahun ya. Kertas itu kan dia ya mungkin 1 tahun udah tinggal berapa gitu kan. Nah, nanti setelahnya ya akan ada jurnal penyesuaian ya mengenai perlengkapan kantor ini. Nanti ya, ini kita secara global dulu. Lalu ada namanya fixed asset. Nah, fixed asset ini pada perbankan syariah ya dengan yang umumnya tuh dia hampir sama ya. Dia memang banyak perbedaannya di current asset ya, karena pada bank syariah dia
mencakup juga transaksi-transaksi perusahaan dagang sebenarnya. Kayak tadi ya, murabahah ya. Tapi si bank itu tidak bisa langsung berjualan ya. Kalau di luar negeri ya, mungkin bisa ya. Bank Syariah itu punya counter ya. Bank Syariah itu punya apa namanya sawah ya. Tapi kalau di Indonesia karena kebijaksanaannya belum ada ya, maka Bank Syariah dia hanya sebagai lembaga pendanaannya saja ya. Lalu fixed asset ya. Lalu fixed asset. Fixed asset ini adalah aset-aset yang pendana apa namanya yang sifatnya itu dia lebih dari satu periode akuntansi tadi atau 1 tahun. Nah, peralatan kantor seperti komputer ya, meja, bangku ya itu semuanya peralatan kantor ya. Lalu kendaraan ya. Lalu gedung, lalu tanah dan lain-lainnya ya yang penggunaannya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi ya. Nah, ada intangible asset, yaitu nama baik, hak cipta dan copyright ya. Contoh misalkan ya. Nah, sebuah bank syariah misalkan yang terkenal akan kesyariahannya. Nah, itu merupakan intangible asset ya. Aset yang tidak berwujud tapi dia bisa menjadi sesuatu yang menjual ya. Bisa menarik orang lain. Nah, ini mengenai aset ya, pengelompokan aset. Lalu ada pasifa ya. Pasifa ini adalah utang ya, utang dan bagi hasil yang memberikan juga modal. Utang pun dia juga demikian. Dia ada utang jangka pendek atau current payable ya. Accounts payable. Nah, ada yang jangka pendek, ada yang current dan juga ada yang fix ya. Nah, kalau utang jangka pendek itu adalah utang yang jangka waktunya kurang dari 1 periode akuntansi ya. Kalau utang jangka panjang itu adalah utang yang utangnya itu lebih dari 1 periode akuntansi atau 1 tahun. Walaupun tidak 1 tahun ya teman-teman ya. Kalau ada dana bagi hasil dan juga ada modal. Nah, ini pasifa ya. Ini hanya informasi saja ya. Lalu bagaimana dengan laporan keuangan pada bank syariah? Ini kita pelajari dulu secara global ya teman-teman agar nanti ketika sedang mendetailnya kita sudah tahu ya. Nah, jadi nanti tujuannya itu teman-teman mempelajari akuntansi pada bank syariah ini ya. Tujuannya ini kita bisa membuat 8 laporan ini teman-teman ya. 8 laporan ini. Nah, sebenarnya ya memang agak sulit juga karena kita sangat terbatas oleh perjumpaan kita yang hanya 14 pertemuan ini ya. Di sisi lain ya banyak kekurangan-kekurangan ya terutama dari teman-teman yang mungkin belum memiliki background akuntansi ya. Sehingga harus dari awal ya. Lain kalau misalkan ada mata kuliah akuntansi selain akuntansi syariah ya, baik itu yang bank maupun yang bisnis. Nah, itu mungkin kalau ada akuntansi perusahaan jasa ya, ada akuntansi perusahaan dagang atau akuntansi biaya yang teman-teman sudah pahami, nah mungkin saya untuk menapak lebih jauh ke akuntansi bank syariah ini mungkin saya akan lebih mudah ya dibandingkan dengan teman-teman memang benar-benar masih blank atau masih kosong ya mengenai akuntansi ini ya. Nah, tapi tidak mengapa teman-teman yang harus dilakukan adalah ya harus mempunyai buku ya, harus mempunyai buku sehingga teman-teman itu bisa membaca buku sendiri di rumah ya. Selain ada penjelasan dari saya sehingga teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan ya ada sesuatu yang tidak dipahami itu bisa langsung ditanyakan ke saya. Jangan lagi ada laporan ya di tes nih ceritanya sama dosen lain ya. Kamu ngerti nggak sama ini? Oh enggak Pak. Karena apa tuh? Pak Hasbi nggak ngajarin kan. Nah sebenarnya kembali lagi ya teman-teman itu
ya sudah mahasiswa gitu ya. Jadi jangan lagi ketergantungan sama dosen. Ketergantungan apalagi nanti ini ada sistem Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Nah itu lebih mandiri lagi teman-teman ya. Jadi yang namanya ujian itu bisa jadi tidak ada di slide-nya dosen gitu kan. Karena slide-nya dosen itu adalah rangkuman, jadi bukan buku ya. Nah, jadi salah ketika seorang mahasiswa yang ketergantungan dengan slide, ketergantungan dengan slide. Jadi harus ketergantungan dengan buku ya, dengan bukunya. Nah ini mengenai 8 laporan ini, ya, ini prosesnya panjang ya. Ini prosesnya panjang. Pertama laporan arus kas ya, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan neraca, catatan atas laporan keuangan. Nah ini 3 bawah ini adalah tambahan ya, tambahan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pada umumnya ya atau lembaga keuangan. Ada laporan dana kebajikan, ya, ada laporan dana zakat, dan ada laporan dana investasi mudharabah off balance sheet. Nah, ini semua ada 8. Nah, teman-teman, nih, nanti kita, ya, yang akan kita pelajari tidak jauh dari sini nih, ya, tidak jauh dari alur sistem operasional pada bank syariah, ya. Nah, pertama itu kita akan mempelajari tabungan wadiah ya domanah. Maka kita akan mempelajari akuntansi wadiah ya domanah, ya. Lalu ada namanya tabungan mudharabah mutlaqah. Maka kita akan mempelajari akuntansi mudharabah mutlaqah. Nah, ini adalah sisi pendanaan, ya teman-teman ya. Pada sisi pendanaan nanti akuntansinya ada akuntansi tabungan mudharabah, ada lagi akuntansi pada wadiah ya domanah. Nah, ini bank syariah posisinya sebagai mudharib, ya. Sebagai mudharib atau sebagai pengelola. Ya. Akuntansi bank syariah sebagai mudharib. Apalagi nanti ketika mempelajari akuntansi mudharabah, ya, nanti akan mempelajari 2 sisi, ya. Yaitu ketika bank syariah menjadi mudharib dan juga bank syariah sebagai shahibul mal, ya. Nah, nanti kita juga mempelajari bank syariah sebagai shahibul mal, ya. Akuntansinya seperti apa? Yaitu ada 2, ada namanya sales financing dan ada namanya invest financing. Sales financing itu transaksi yang berkaitan dengan jual beli, ya. Pembiayaan jual beli. Contoh seperti murabaha, ya, istisna, salam, nah, ijaroh, ya. Nah, itu sales financing, ya. Yang mana bank syariah nanti tujuannya untuk mendapatkan margin atau fee, ya. Nah, nanti bagaimana pencatatan akuntansinya, ya. Pencatatan akuntansi pada bank syariah bagaimana kelakuannya, ya. Lalu ada invest financing. Nah, ini berkaitan dengan investasi, yaitu musyarakah dan mudharabah, ya. Kalau musyarakah, si bank syariah itu dia nanti ada posisinya sebagai sekutu pasif, ya, sekutu pasif. Lalu kalau mudharabah itu nanti bank syariah sebagai pemodal, ya. Bank syariah sebagai pemodal atau sebagai shahibul mal, ya. Lalu bagaimana bagi hasilnya, ya. Nah, nanti itulah yang akan kita pelajari, ya. Nah, nanti jadi kita akan mempelajari tidak lebih dari itu semua, ya. Yaitu bagaimana mudharabah, tabungan mudharabah, akad transaksinya, akuntansinya, lalu tabungan wadiah ya domanah, ya. Lalu bagaimana transaksi murabahah, ya. Lalu bagaimana transaksi mudharabah, ya, ketika jadi nanti mudharabah ada 2 teman-teman, ya. Mudharabah itu ketika si bank syariah sebagai mudharib dan ketika si bank syariah sebagai shahibul mal, ya. Nah, musyarakah itu tidak ada, ya, di pendanaan itu tidak ada, ya. Tidak ada tabungan musyarakah, ya. Karena
si nasabah di sini ya, dia posisinya tidak seperti bank syariah ya. Posisinya tidak seperti bank syariah. Karena di sini posisi nasabah dia hanya memberikan dana ya, dan si bank syariah juga dia tidak bisa langsung karena tadi itu ya, bank syariah terutama di Indonesia ya, itu tidak bisa membuka usaha secara langsung. Misalkan membuka dealer atau memiliki sawah atau apa, misalkan langsung mempunyai perkebunan ya. Nah, si bank syariah dia hanya sebagai intermediary saja kalau di Indonesia ya. Hanya sebagai lembaga penyambung sehingga tidak ada namanya tabungan musyarakah ya. Kecuali kalau bank syariahnya bisa langsung membuka ya, tidak melalui lembaga, tidak disalurkan lagi ke lembaga lain, ya mungkin nanti ada ya tabungan musyarakah, tapi kan tidak bisa kan, tidak bisa membuka secara langsung kan, maka tidak ada tabungan musyarakah. Tapi mudharabah ada ya, karena di sini ya nasabah dia hanya memberikan dana. Nah ya, nanti mudharabah itu ada yang namanya mudharabah mutlaqoh, ada lagi namanya mudharabah mutlaqoh on balance sheet, ada lagi namanya mudharabah muqayyadah ya. Nah, mudharabah muqayyadah ini adalah mudharabah off balance sheet ya. Nah, apa itu mudharabah mutlaqoh on balance sheet ya? Lalu ada namanya mudharabah muqayyadah ya, ada yang on balance sheet, ada yang off balance sheet. Nah, ya. On balance sheet, jadi si nasabah dia menabung ya, dia masih dalam satu neraca dengan bank syariah ya. Dia masih satu neraca dengan bank syariah. Nah, ini biasanya nasabah-nasabah yang dananya tidak begitu besar ya. Sehingga wewenang pengelolaan dana itu 100% dikelola oleh bank syariah ya. Wewenang dikelola oleh 100% oleh bank syariah. Sedangkan kalau muqayyadah ini nasabah yang memang dananya dia lebih besar ya, agak lebih besar, muqayyadah on balance sheet ya. Tapi masih on balance sheet. Nah, di sini wewenang dalam pengelolaan dana itu ada wewenang nasabah juga. Misalkan si nasabahnya ini berpesan, saya ingin investasikan dana saya di sektor A ya, yang pasti sektor halal ya, bukan sektor yang haram, karena tidak diperbolehkan bagi sebuah bank syariah mengelola ya, tidak diperbolehkan untuk mengelola yang haram ya, tidak diperbolehkan. Nah, itu adalah tabungan mudharabah muqayyadah off balance sheet ya. On balance sheet, muqayyadah on balance sheet ya. Dia walaupun ada sedikit wewenang pada nasabah, tapi dia masih satu neraca dengan bank syariah ya. Nah, jadi ada yang apa namanya 100% wewenang bank ya, dikenal dengan mudharabah mutlaqoh. Ada lagi yang dia ini apa namanya, ada wewenang nasabah tapi tidak penuh ya, yaitu muqayyadah on balance sheet. Nah, ada lagi yang wewenang penuh pada nasabah. Jadi di sini fungsi bank syariah bukan lagi sebagai intermediary, tapi dia hanya sebagai lembaga istilahnya apa ya, kalau dibilang itu yang mak comblangin ya bahasa, yang mempertemukan saja gitu ya. Nah, di sini bank syariah nggak dapat bagi hasil ya. Bank syariah tidak dapat bagi hasil, dia dapatnya hanya fee ya, dapat fee, dia dapat upah ya. Nah, tapi apa sih keuntungan membawa lembaga bank ya bagi si nasabah, baik itu nasabah penabung atau pemodal terutama ya, dan nasabah pembiayaan terutama nasabah pemodal. Nah, ketika si nasabah pemodal ini melibatkan bank ya, maka ada beberapa risiko yang dapat terlindungi ya bagi nasabah pemodal, yaitu ketika terjadinya manifestasi ya, terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan ya, mana mereka ingkar janji ya,
mereka ingkar janji dengan perjanjian, maka bank bisa memberikan penalti atau bahkan kalau sudah berurusan dengan bank, dia pasti akan takut kan dibandingkan dengan dia langsung bertemu ya. Kalau langsung bertemu jadinya nanti akuntansi bisnis syariah ya kalau tidak ada banknya ya. Nah, ini yang membedakan nanti ya antara akuntansi pada bank syariah dengan bisnis syariah. Ya, jadi nanti bedanya di sini ya. Nah, nanti kalau yang bisnis itu ya, dia nasabah bukan penabung ya, mungkin nanti namanya nasabah surplus ya, dengan nasabah minus ya, atau yang surplus dana minus dana. Nah, itu nanti yang menjadi perbedaan antara akuntansi pada bank syariah dengan akuntansi pada bisnis syariah. Ya. Nah, kalau teman-teman kan nanti ini kan ya. Nah, kalau yang bisnis syariah nanti tuh tidak ada tuh yang posisinya akuntansinya ketika menjadi sohibul mal ya, ketika si bank itu nggak ada, jadi dia langsung ketemu aja ya, dia langsung ketemu ya antara pemodal dengan pembiayaannya ya. Nah itulah ya transaksi akad-akad pada bank syariah yang akan kita pelajari nanti ya. Kalau semuanya sekarang sepertinya tidak akan cukup waktunya ya, bahkan untuk pengantarnya saja itu akuntansi perusahaan jasa mungkin dia membutuhkan waktu 1 semester ya 1 semester ya. Nah apalagi ketika kita mempelajari akuntansi syariah ini atau akuntansi bank syariah ini dia lebih mendetail lagi ya. Oke teman-teman mungkin seperti itu ya lebih kurangnya ya mungkin seperti itu lebih kurangnya. Sebenarnya saya ingin memberikan tugas pada teman-teman ya. Tugas kepada teman-teman ya nanti ya. Kalau sekarang kayaknya belum ya karena masih belum paham secara 100% ya. Nanti teman-teman akan saya share ya materinya dan teman-teman saya harapkan lagi-lagi ya harus memiliki buku ya. Buku akuntansi minimal akuntansi perusahaan jasa deh ya. Atau accounting principle ya. Accounting principle atau akuntansi perusahaan jasa. Nah, itu hanya untuk membantu teman-teman agar mengerti nanti penjurnalan ya, jurnal umum ya, lalu bagaimana proses menjadi laporan keuangan ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kebetulan waktu masih ada 7 menit ya. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Tidak Pak, cukup. Tidak ya. Oke, kalau memang tidak ada, saya harapkan teman-teman punya buku ya nanti share ini. Saya akan tetap share materi ini ya. Saya akan kasih ya. Ya mungkin sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman ya. Jangan lupa belajar ya. Pelajari lagi secara lebih mendalam, secara mandiri ya. Karena dosen itu bukan segalanya ya, hanya sebagai pembuka pintu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.